Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dan di sini kami akan membahas mengenai penduduk dan tenaga kerja. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama, yaitu saya sendiri, Safina Ayandanur, dengan NIM 2020-210015. Kemudian yang kedua ada Raflizal Frega Praditya, dengan NIM 2020-210123. Kemudian yang ketiga ada Nova Maharani dengan NIM 2020-210257. Dan yang keempat ada Aditya Febriana dengan NIM 2020-210365. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari penduduk. Penduduk dapat disebut juga sebagai warga dari suatu negara atau daerah yang dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal di daerah tersebut atau masyarakat yang secara hukum berhak dan memiliki surat resminya untuk tinggal di daerah tersebut. Kemudian untuk pengertian dari BPS, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Ya. Selanjutnya adalah jumlah penduduk Indonesia. Berikut merupakan data yang kami dapatkan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Dan untuk sumber data yang digunakan yaitu adalah data hasil sensus penduduk dan proyeksi penduduk. Untuk proyeksi penduduk sendiri merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai variabel kependudukan. Adanya kebijakan kependudukan yang akan diberlakukan di Indonesia dapat diterapkan dengan mempengaruhi 3 variabel utama, yaitu yang pertama kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan kependudukan dapat mempengaruhi yang namanya kelahiran atau disebut juga sebagai fertilitas, baik untuk menaikkan maupun menurunkan angka kelahiran. Contohnya, biasanya pada waktu ini, kebijakan mengenai kelahiran akan dihubungkan dengan penurunan kelahiran yang dapat dilalui melalui adanya program keluarga berencana. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan tentang kematian atau biasa juga disebut dengan mortalitas. Untuk mortalitas sendiri biasanya akan langsung dihubungkan dengan kesehatan. Bahkan sering juga dihubungkan dengan seperti klinik, rumah sakit, dan dokter. Mortalitas mempunyai hubungan yang erat dengan morbiditas atau tentang sakit, dikarenakan kebanyakan orang yang meninggal itu disebabkan karena penyakit. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang meninggal dapat disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Kemudian yang terakhir adalah migrasi. Migrasi merupakan mekanisme redistribusi penduduk. Hanya dengan migrasi distribusi penduduk dapat dipengaruhi dalam jangka yang relatif lebih pendek. Kemudian, biasanya dalam membahas migrasi, itu terdapat urbanisasi yang dicakup. Urbanisasi sendiri disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu seperti pertambahan alami, kemudian migrasi desa ke kota, dan yang terakhir, reklasifikasi daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Raflizal Rega Praditya. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Karakteristik kependudukan merupakan watak yang dimiliki oleh suatu kependudukan pada suatu daerah yang timbul dari keberagaman dari nilai-nilai yang dimiliki oleh penduduk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karakteristik kependudukan di Indonesia umumnya dikenal sebagai negara yang memiliki penduduk yang ramah pada sesama, menghargai perbedaan, terdiri dari banyak suku, agama,
ras, dan budaya yang berbeda, tetapi saling terpengaruhi oleh keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di masyarakat, di mana muncul berbagai nilai dan norma yang membentuk karakteristik penduduk di Indonesia. Kependudukan Indonesia sendiri dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, dari jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini telah mencapai 273.800.000 orang pada 2021 lalu, di mana penduduk tersebut terbagi setidaknya menjadi 1.340 kelompok etnis atau suku bangsa yang berbeda-beda. Lalu untuk mata pencahariannya sendiri, mayoritas masyarakat Indonesia saat ini adalah menjadi buruh pada berbagai sektor, terutama pada sektor pertanian. Dan Indonesia sendiri saat ini itu telah memiliki 1.622 warisan budaya, di mana 1.728 diantaranya telah ditetapkan menjadi budaya milik Indonesia. Next. Lalu untuk karakteristik demografis. Karakteristik demografis sendiri merupakan karakteristik yang terkait pada manusia atau penduduk, seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, status tempat tinggal, lama tinggal, dan intensitas pulang kampung. Karakteristik demografis dari penduduk Indonesia sendiri terdiri dari 273,8 juta penduduk yang mayoritasnya terdistribusi pada wilayah Pulau Jawa, di mana mencapai 56,1% atau sekitar 151,6 juta penduduk. Lalu penduduk di Indonesia sendiri terbagi menjadi 1.340 kelompok etnik yang mayoritas adalah suku Jawa dengan jumlah sekitar 40,22% atau 95 juta penduduk jiwa. Dari semua penduduk Indonesia tersebut, rasio perbandingan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuannya sendiri yaitu 101:100 atau hampir mendekati di antara ini. Artinya setiap ada 101 laki-laki maka juga ada 100 perempuan. Lalu dari segi kelompok usia, penduduk Indonesia sendiri mayoritas berada di kelompok usia produktif, yaitu antara 15 hingga 40 tahun dengan proporsi total itu mencapai 70,72% dari total penduduk. Bisa di next. Lalu selanjutnya untuk agama yang dianut sendiri, penduduk Indonesia ini sendiri terdapat 6 agama ya yang secara resmi ada, mulai dari Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana mayoritasnya adalah Islam, yaitu sebanyak 86,7%. Untuk bahasa yang digunakan di Indonesia sendiri sebenarnya ada 737 bahasa yang mayoritas digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Lalu untuk dari segi pendidikan sendiri, saat ini tuh persentase masyarakat yang belum atau tidak bersekolah itu mencapai 2,51%, dan yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah di tengah jalan yaitu mencapai 6,04%. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nova Marani dengan 257. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan itu mengacu pada jumlah dan jenis tenaga kerja yang tersedia dalam suatu organisasi atau sektor ekonomi. Nah, hal itu nantinya akan mencakup jumlah karyawan yang ada, lalu keterampilan dan kompetensi yang dimiliki, serta distribusi tenaga kerja di berbagai posisi dan tingkat dalam organisasi. Nah, di sini ada konsep tenaga kerjaan. Nah, konsep tenaga kerja ini melibatkan beberapa aspek yang terkait dengan tenaga kerja dalam konteks organisasi. Nah, ini adalah beberapa konsep yang terkait dengan tenaga kerja. Yang pertama itu ada jumlah tenaga kerja. Nah, konsep ini mencakup jumlah total karyawan dan pekerjaan yang ada dalam organisasi. Hal ini itu
untuk mencakup pemahaman tentang karyawan yang diperlukan untuk menjalankan operasional organisasi dengan efisien dan efektif. Lalu yang kedua ada kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja ini mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan kompetisi yang dimiliki. Jadi, konsep ini melibatkan pemahaman tentang kemampuan dan kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Lalu yang ketiga ada distribusi tenaga kerja. Jadi distribusi tenaga kerja ini, konsep ini berkaitan dengan cara di mana tenaga kerja didistribusikan di berbagai posisi dan tingkat dalam organisasi. Lalu yang keempat ini ada diferensitas dan inklusivitas. Nah, konsep ini itu melibatkan adanya representasi yang beragam dari latar belakang, gender, budaya, dan keahlian dalam organisasi. Nah, yang kelima itu ada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja ini mengacu pada tingkat efisiensi dan efektivitas karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, yang terakhir ini ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, konsep ini tuh melibatkan perencanaan strategis terkait kebutuhan dan pengelolaan tenaga kerja organisasi. Di sini lalu ada usia tenaga kerja. Nah, usia tenaga kerja ini merujuk pada rentan usia individu yang terlibat dalam kegiatan kerja atau tenaga kerja dalam suatu organisasi atau industri. Nah, jadi usia tenaga kerja ini mencakup beberapa poin terkait dengan usia tenaga kerja. Yang pertama ada generasi dan perbedaan usia. Jadi tenaga kerja umumnya itu terdiri dari berbagai generasi seperti baby boomer, generasi S, generasi Y, dan generasi Z. Setiap generasi itu memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berbeda dalam hal pekerjaan. Tidak hanya pekerjaan juga, jadi ada kayak perbedaan komunikasi serta motivasi seperti itu. Lalu yang kedua ada penundaan pensiun. Jadi di banyak negara ini tren dalam penundaan pensiun itu terjadi di mana individu itu cenderung tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun ditetapkan. Nah, lalu hal ini tuh nantinya tuh akan berdampak adanya campuran usia. Jadi karyawan itu beragam dalam hal usia seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada keahlian dan pengalaman. Jadi usia tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Lalu yang keempat ada pengelolaan interaksi antar generasi. Jadi keberagaman usia dan keberagaman usia tenaga kerja dapat menimbulkan tantangan dan peluang dalam manajemen tim dan interaksi antar generasi. Lalu yang kelima adalah keseimbangan kehidupan kerja. Jadi tren seperti kehidupan kerja yang seimbang dan fleksibel dapat berkaitan dengan usia tenaga kerja. Nah, yang terakhir itu ada keterampilan dan pengembangan karir. Nah, jadi penting banget bagi organisasi untuk mengembangkan keterampilan dan peluang karir untuk kelompok usia seperti itu. Nah, di sini adalah data jumlah ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, ini data ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Ini data ini itu data pada tahun 2022 seperti itu. 2022 2021, 22 dan 23. Nah, sedangkan 23 itu baru sampai Februari. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ditya Febriana dengan NIM 365.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan dan tingkat upah. Nah, di mana di sini itu pekerjaan dan tingkat upah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama adalah lapangan, kemudian status dan jenis pekerjaan. Di mana lapangan pekerjaan seperti teknologi informasi, keuangan dan akuntansi, kesehatan dan kedokteran. Di mana lapangan pekerjaan sendiri memiliki status pekerjaan yang berbeda-beda, seperti pekerjaan penuh waktu, paruh waktu, kontrak, magang, dan pekerja lepas. Kemudian untuk jenis pekerjaan sendiri ada profesional, teknik, administratif, layanan, produksi, dan manufaktur. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada jam kerja. Nah, di mana jam kerja ini dinyatakan sebagai satuan waktu, jam yang digunakan untuk melakukan kegiatan suatu usaha atau bekerja yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan. Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta pasal 21 sampai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian faktor ketiga yaitu tingkat upah. Upah atau gaji merupakan suatu imbal hasil atau balas jasa dari pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan serta nilai yang dapat didapatkan yaitu berupa mata uang. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Nah, di mana pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi memiliki hubungan yang sangat kompleks, di mana perubahan struktur ekonomi merujuk pada pergeseran proporsi tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan penduduk mengacu pada peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara pertumbuhan penduduk serta perubahan struktur ekonomi, yaitu yang pertama ada permintaan tenaga kerja, di mana dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi, yang nantinya hal ini dapat menyebabkan perubahan struktur ekonomi dengan peningkatan proporsi tenaga kerja dalam sektor jasa. Kemudian yang kedua ada urbanisasi, di mana dengan pertumbuhan penduduk yang cepat akan berdampak pada urbanisasi, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan sektor jasa serta industri pada perkotaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada investasi dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan dengan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial sehingga dapat menarik investasi dalam pengembangan pendidikan serta pelatihan. Dengan hal tersebut dapat mempengaruhi perubahan struktur ekonomi dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan sektor yang lebih maju serta teknologi dan pengetahuan. Nah, hubungan pergeseran struktur ekonomi dan struktur tenaga kerja. Struktur ekonomi dan struktur tenaga kerja memiliki hubungan yang erat, di mana struktur ekonomi merujuk pada komposisi sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sedangkan struktur tenaga kerja mencerminkan distribusi pekerjaan di antara sektor-sektor ekonomi. Kemudian ada beberapa aspek hubungan antara struktur ekonomi dan struktur tenaga kerja. Yang pertama yaitu ada pemilihan karir dan pendidikan. Struktur ekonomi dapat mempengaruhi keputusan individu dalam memilih karir dan pendidikan. Misalnya, jika sektor industri dan jasa berkembang pesat, maka individu cenderung lebih tertarik untuk mengambil pendidikan serta pelatihan di bidang tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Sedangkan di sisi lain, jika sektor pertanian masih mendominasi struktur ekonomi, maka individu cenderung
memilih pekerjaan yang terikat dengan pertanian. Kemudian yang kedua ada produktivitas dan inovasi. Struktur ekonomi yang maju dan beragam mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi. Seringkali sektor industri dan jasa memanfaatkan teknologi dan pengetahuan yang lebih canggih dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain, perubahan struktur tenaga kerja juga dapat mendorong peningkatan produktivitas karena pekerja di sektor industri dan jasa seringkali memiliki keterampilan yang lebih maju dan terampil dalam penggunaan teknologi yang modern. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada ketergantungan sektor, di mana struktur ekonomi yang terlalu tergantung pada sektor tertentu dapat menyebabkan kerentanan ekonomi, di mana jika suatu negara atau wilayah terlalu bergantung pada sektor tertentu, seperti pertanian atau industri tertentu, di sektor tersebut dapat berdampak yang signifikan pada ekonomi secara keseluruhan. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, hal ini diversifikasi struktur ekonomi yang memungkinkan ketergantungan ekonomi yang lebih merata di antara sektor-sektor yang berbeda.